Selamat siang. Jumpa lagi bersama kita dari kelompok 5 kelas A Teknik Sipil Untak Semarang. Masih bersama dengan tugas hidrologi yang kelima. Saya Bagus dan saya Isna. Kita mau ngapain? Kita hari ini akan menjelaskan hasil eksperimen evaporasi atau penguapan air yang telah kita laksanakan eksperimennya 6 hari sebelumnya. Oke, jadi nanti akan kita tampilkan hasil percobaannya selama 6 hari, perubahannya seperti apa dan seterusnya. Dan ini adalah hasil dari pengamatan selama 6 hari dari saya dan teman saya. Terus di soalnya kan disuruh untuk memberikan kesan-kesan selama kita mengamati dari percobaannya. Mulai dari aku dulu ya. Ya. Kalau punya aku itu kan, jadi ini adalah bahan percobaan saya yang saya amati kurang lebih 6 hari kemarin. Ada hal yang menarik ketika saya mengamati percobaan ini. Jadi pada hari pertama itu wadah air ini saya taruh di luar rumah. Pada pagi hari tingginya 4,5 cm. Kemudian pada sore hari saya ukur lagi menjadi 4,4 cm. Berarti ada penurunan 1 mm. Kemudian besok paginya saya lihat lagi, masih tetap sama untuk tingginya, tidak mengalami penguapan. Kemudian karena siangnya itu hujan, saya takut akan memengaruhi variabelnya. Dan juga kan di rumah saya itu ada ayam. Saya takutnya kalau saya taruh di luar itu juga diminum sama ayam. Jadi saya taruh di dalam rumah. Kemudian malam harinya itu kan ketinggiannya masih 4,4 cm. Kemudian besok harinya saya lihat juga masih sama 4,4 cm. Kemudian sore harinya saya lihat lagi kok masih 4,4 cm. Padahal ketika saya taruh di luar itu terjadi penguapan sebesar 1 mm. Tapi ketika saya taruh di dalam rumah, dia tidak mengalami penguapan. Itu terus sampai pada hari kelima saya coba lagi nih taruh di luar pada pagi hari. Terus sorenya saya ukur lagi, turun 1 mm lagi. Jadi bisa dilihat dari hasil pengamatan bahwa tempat itu memengaruhi dari penguapan. Tempat ini berarti ada hubungannya dengan temperatur. Jadi sinar matahari yang mengenai benda uji ini akan lebih banyak daripada ketika benda uji ini ditaruh di dalam ruangan. Hal ini sejalan dengan beberapa faktor yang memengaruhi penguapan, diantaranya yaitu temperatur, kemudian ada luas penampang juga. Jadi semakin luas penampang airnya, maka dia akan lebih cepat untuk mengalami penguapan. Mungkin nanti ketika pengukuran bakal ada miss-miss sedikit ya. Misal ketika kita mengukur itu penggarisnya tidak sejajar dengan benda ujinya. Jadi mungkin nanti seharusnya itu tingginya misal 11 cm, tapi karena agak miring sedikit, tapi kita yakinnya sudah lurus, kita bacanya 10,9 cm. Nah, itu mungkin ada beberapa miss dari hasil pengamatan kita. Kalau hasil dari eksperimen saya, airnya saya taruh di dalam ruangan dan rata-rata penurunannya itu, rata-rata penguapan kurang lebih 1 mm. Setiap apa? Itu setiap 12 jam. Ya. Jadi itu penurunannya itu stabil. Jadi tidak terlalu turun. Sekarang lanjut ke tugas yang kedua, tugas 5 yang kedua. Di sini nanti ada gambar dari siklus hidrologi. Kemudian dari soalnya itu kita disuruh untuk melengkapi kira-kira apa saja proses-proses dalam siklus hidrologi yang belum tercantum dalam gambar tersebut. Oke, cekidot. Jadi yang pertama apa? Yang harusnya itu di bawah pohon itu ada notasi, yaitu notasi truffle. Truffle apa sih?
Waterfall itu adalah air hujan yang jatuh ke tanah dari air hujan yang tertahan oleh gunungan. Yang kedua, itu seharusnya ada yang namanya capillary fringe. Itu apa sih? Nah, jadi itu adalah daerah di mana air meresap ke dalam tanah dengan proses kapiler. Nah, proses kapiler itu adalah proses masuknya air melalui rongga-rongga atau sela-sela. Gambar itu letaknya berada tepat di atas water table. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa di tugas hidrologi selanjutnya. Bye-bye.